Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dindila Feda dari kelas 12 UCU, absen 32. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum kimia, yaitu menunjukkan terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi listrik pada sel volta buah. Pada dasar teori ini, saya akan menjelaskan dua hal, yaitu pengertian sel volta dan sifat daya hantar listrik dalam larutan sel volta. Yang pertama yaitu pengertian sel volta. Sel volta merupakan suatu sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dalam sel volta, reduktor dan oksidatornya dipisahkan, sehingga pemindahan tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui kawat penghantar. Dalam sel volta terdapat dua jenis elektroda, yaitu katoda sebagai kutub positif tempat terjadinya reduksi, sedangkan pada anoda yaitu sebagai kutub negatif tempat terjadinya oksidasi. Potensial elektroda sel dapat ditentukan melalui persamaan, yaitu N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi, atau N0 sel sama dengan N0 katoda dikurangi N0 anoda, atau juga bisa N0 sel sama dengan N0 besar dikurangi N0 kecil. Deret volta diurutkan berdasarkan urutan potensial reduksi. Semakin ke kanan suatu unsur, maka nilai potensial reduksinya semakin tinggi, sehingga menyebabkan semakin mudah untuk tereduksi dan memiliki sifat oksidator yang semakin kuat. Hal tersebut menyebabkan unsur menjadi katoda di dalam sel volta. Sedangkan semakin ke kiri suatu unsur, maka nilai potensial reduksi semakin rendah, sehingga menyebabkan semakin mudah untuk teroksidasi dan memiliki sifat reduktor yang semakin kuat. Hal tersebut menyebabkan unsur menjadi anoda di dalam sel volta. Pada percobaan saya kali ini, saya menggunakan paku dan juga uang koin logam warna kuning. Uang koin logam warna kuning mengandung tembaga, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti tembaga. Sedangkan pada paku mengandung seng, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti seng. Dapat dilihat dalam deret volta bahwa seng berada di sebelah kiri tembaga, sehingga saya menggunakan paku sebagai pengganti seng untuk anoda atau kutub negatif, sedangkan uang koin logam warna kuning sebagai pengganti tembaga untuk katoda atau kutub positif. Yang kedua yaitu sifat daya hantar listrik dalam larutan sel volta. Sifat daya hantar listrik dalam larutan sel volta dapat diketahui dengan uji nyala. Yang pertama, pada elektrolit kuat. Pada elektrolit kuat, ia terionisasi sempurna serta mengantarkan arus listrik, sehingga lampu menyala terang serta terdapat gelembung gas. Yang kedua yaitu pada elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah, ia terionisasi sebagian. Dia mengantarkan listrik, tetapi lampu menyala redup dan terdapat gelembung gas. Yang ketiga, pada non-elektrolit. Pada non-elektrolit, ia tidak terionisasi serta tidak mengantarkan arus listrik, sehingga lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Alat yang digunakan yaitu pisau untuk mengiris buah, uang koin logam kuning sebagai pengganti tembaga untuk kutub positif atau katoda, paku sebagai pengganti seng untuk kutub negatif atau anoda, kabel jepit buaya untuk menghantarkan listrik, dan juga lampu LED sebagai pengganti voltmeter. Bahan yang digunakan yaitu 3 buah apel, 3 buah tomat, 3 buah lemon, dan juga 3 buah jeruk nipis. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu iris sebagian permukaan tomat agar koin bisa masuk ke tomat. Selanjutnya
tancapkan paku di sebelah koin seperti ini. Setelah kita masukkan paku dan koin ke dalam buahnya, lalu kita sambungkan kutub negatif dan kutub positif menggunakan kabel jepit buaya seperti ini. Setelah sudah tersambung seperti ini, lalu kita sambungkan kutub positif ke kawat yang panjang. Selanjutnya kutub negatif ke kawat yang pendek seperti ini. Lalu lampu akan menyala. Setelah itu, lakukan hal yang sama kepada buah jeruk nipis. Lakukan hal yang sama ke buah lemon. Lakukan hal yang sama ke buah apel. Berdasarkan percobaan tersebut, ternyata listrik dapat dihasilkan dari buah-buahan tersebut. Hal ini terjadi karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Nah, berdasarkan tabel data tersebut dapat diketahui bahwa jeruk nipis lampunya menyala paling terang, lalu lemon lampu menyala terang tetapi tidak seterang jeruk nipis, lalu tomat lampu menyala redup tetapi lebih terang daripada apel, lalu apel lampu menyala paling redup. Sehingga jika diurutkan berdasarkan nyala lampu yang paling terang, urutannya adalah jeruk nipis, lemon, tomat, dan apel. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan elektrolit yang berbeda pada setiap buah. Jeruk nipis merupakan elektrolit kuat yang memiliki kadar elektrolit sangat tinggi, sehingga lampu menyala paling terang. Lemon merupakan elektrolit kuat yang memiliki kadar elektrolit tinggi, sehingga lampu menyala terang. Tomat merupakan elektrolit lemah yang memiliki kadar elektrolit
rendah, sehingga lampu menyala redup. Apel merupakan elektrolit lemah yang memiliki kadar elektrolit sangat rendah, sehingga lampu menyala paling redup. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa kandungan elektrolit dapat memengaruhi nyala lampu pada sel volta. Dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa buah-buahan tersebut dapat mengantarkan arus listrik. Hal itu dibuktikan dengan menyalanya lampu LED yang dihubungkan dengan buah-buahan tersebut. Zat elektrolit atau energi kimia pada buah dan sayur dapat menghasilkan energi listrik. Setiap buah dan sayur memiliki kadar elektrolit yang berbeda. Kadar elektrolit tersebut terbagi menjadi 3, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Perbedaan kadar elektrolit tersebut yang membuat nyala lampu berbeda. Berdasarkan percobaan yang saya lakukan, jeruk nipis merupakan buah yang lampunya menyala paling terang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jeruk nipis memiliki kadar elektrolit yang paling tinggi, sedangkan apel memiliki kadar elektrolit yang paling rendah karena nyala lampunya paling redup. Sekian video praktikum kimia dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.